Kenapa dibaca dini tidak dibaca dina? Karena dalam lapad din ini ada huruf yang dibuang. Ini sesuai dengan bacaan qiraah sab'ah para ulama ahli Al-Quran. Dalam dini nunnya dibaca kasroh. Kenapa dibaca kasroh? Karena ada huruf yang dibuang, ada kata ganti yang dibuang, ada domir mutakalim yang dibuang. Lakum dinukum, untuk kamu agamamu. Waliya dini, dan untukku agamaku. Seharusnya di ujungnya ada iya. Waliya dini, ada iya di ujungnya. Tapi sepakat para ulama ahli Al-Quran yang kita kenal dengan qiraatus sab'ah, iya mutakalimnya dibuang. Dan sebagai bentuk ada huruf yang dibuang, makanya nunnya dibaca kasroh. Itu secara Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalamun qadimun la yumallu sima'uhu, tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyatin. Bihi nashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qulubina hina jahlina wa ayratina. Faya Rabbana matti'na bisirri hurufihi wa nawwir bihi qulubana wa sam'ana wa maqlatana. Hadratul kiram wal muhtaram, seluruh jamaah Masjid Jami Uswatun Hasanah yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, untuk pagi hari ini kita akan sama-sama lanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Insyaallah pada pagi hari ini kita sama-sama menelaah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Kafirun.
Surah Al-Kafirun ini unzilat ba'da suratil Kautsar makiyatan. Surah Al-Kafirun ini diturunkan setelah surah Al-Kautsar dan juga diturunkan di kota Makkah, sehingga surah Al-Kafirun disebut dengan istilah suratul Makkiyah. Nanti kita akan sama-sama kaji tentang sebab turunnya surah ini. Surah Al-Kafirun itu situ wa ishruna, ada 26 kalimah. Wa hurufu'a arba'atu wa tis'una, dan ada 94 huruf, dan tentunya ada 6 ayat. Banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surah Al-Kafirun ini. Saya awali untuk kajian tafsir ini dengan menjelaskan tentang fadilah surah Al-Kafirun ini. Yang pertama, seperti disampaikan dalam hadis ma'akhrajahu Ibnu Mardawi an Abi Hurairah, disampaikan oleh Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul ya ayyuhal kafirun faka'annama qara'a rub'al qur'ani, wa man qara'a qul huwallahu ahad faka'annama qara'a sulusal qur'ani. Artinya, barang siapa membaca surah Al-Kafirun, faka'annama qara'a rub'al qur'ani, maka laksana orang ini membaca 1/4 Al-Qur'an. Wa man qara'a qul huwallahu ahad, orang yang membaca surah Qul huwallahu ahad, faka'annama qara'a sulusal Qur'an, maka orang tersebut seperti membaca 1/3 Al-Qur'an. Kalau kita baca Al-Ikhlas 3 kali, berarti sudah sama dengan khotam Al-Quran 30 juz. Luar biasa. Walaupun tentunya seperti pernah disampaikan, kita yakini ini adalah yang disampaikan baginda Rasul. Kita baca Al-Quran per ayat, per huruf dan per kalimah. Urusan fadilah, urusan keutamaan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disampaikan agar menjadi motivasi, menjadi semangat kita untuk banyak membaca Al-Quran. Apalagi surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ini, dalam kitab dijelaskan hikmah dan fadilah 2 surat ini apabila dibaca itu akan menjadikan syifaun, akan menjadi obat dalam setiap penyakit. Terlebih kebanyakan Al-Quran, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ini dibaca dalam sholat fajar. Dalam sholat fajar itu artinya dalam sholat sunat qabla subuh. Kalau kita ingin melaksanakan sholat sunat qabla subuh dengan bacaan yang ringkas, maka bacalah surah Al-Kafirun dan juga surah Al-Ikhlas. Yang ketiga, wabil khusus surah Al-Kafirun ini kita baca tatkala kita hendak tidur. Dalam hadis dijelaskan, ini hadis diriwayatkan anil Bara an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Naufal bin Muawiyah al-Asy'ai. Baginda Rasul pernah menyampaikan kepada sahabat Naufal bin Muawiyah al-Asy'ai, "Idza ataita madja'aka lin-naum faqra qul ya ayyuhal kafirun fa innaka idza qulta faqad bari'ta minasyirki."
Iza ataita majjakalin naum, tatkala engkau hendak tidur, Pakro bacalah Kul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun. Fa innaka idza qulta, sesungguhnya engkau apabila membaca surat ini, faqad barita minasyir, engkau akan terbebas daripada dosa syirik. Karena nanti dalam tafsirnya kita akan bahas surah Al-Kafirun ini berkaitan dengan syirik. Sehingga dalam pendapat sebagian ulama, surah Al-Kafirun itu dinamakan juga surah Al-Ikhlas. Walaupun tentunya ini tidak populer, karena yang jelas apabila kita mendengar surah Al-Ikhlas, yang tentu adalah surah Qul huwallahu ahad. Tapi surah Al-Kafirun ini ditinjau dari segi maknanya dinamakan juga surah Al-Ikhlas, karena isi dan kandungan surah Al-Kafirun itu akan membebaskan daripada syirik, menyekutukan beribadah kepada selain Allah. Nanti kita akan bahas kenapa surah Al-Kafirun dinamakan juga surah Al-Ikhlas. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, untuk penjelasan yang kedua, sama-sama kita telaah tentang asbabun nuzul, sebab turunnya surah ini. Bahwasanya orang-orang kafir Quraisy ini dengan berbagai cara mereka melaksanakan diplomasi kepada baginda Rasul agar beliau berhenti dalam berdakwahnya. Dalam Khulasan Nurul Yakin dijelaskan, berulang-ulang orang-orang Quraisy ini meminta kepada pamannya Abu Thalib, bahkan dalam kedatangan yang ketiga kepada Abu Thalib ini mereka membawa seorang anak untuk dibarter dengan baginda Rasul. Karena kita pahami bersama baginda Rasul itu ada di bawah asuhan pamannya yaitu Abu Thalib. Orang kafir Quraisy membawa seorang anak dengan meminta kepada Abu Thalib agar Abu Thalib menyerahkan baginda Rasul untuk mereka bunuh dan menjadikan anak ini sebagai penggantinya untuk diasuh oleh Abu Thalib. Walaupun tentunya dengan tegas permintaan orang-orang Quraisy ini ditolak mentah-mentah oleh Abu Thalib. Dan juga di antara upaya mereka untuk melemahkan baginda Rasul dalam melaksanakan dakwahnya, lalu dijelaskan anna hadhihi suratin nuzilat fi nafarin min Quraisyin, bahwasanya surat ini diturunkan secara khusus untuk sekelompok orang-orang Quraisy. Di antaranya yang pertama Al-Haris bin As, namanya Haris bin As. Yang kedua Asim bin Abi Wa'il, wal Walid bin Mughirah. Yang ketiga Walid bin Mughirah, wal Aswad Abdul Yaghus Az-Zuri. Yang keempat Aswad bin Abdul Yaghus Az-Zuri. Yang kelima Aswad bin Abdul Muthalib bin Asad. Selanjutnya Umayyah bin Khalaf. Ini di antara pemuka-pemuka Quraisy yang berkaitan erat dengan turunnya surat ini. Mereka sengaja datang kepada baginda Rasul atau Nabiya, mereka datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka berkata lahu kepada baginda Nabi, halumma ya Muhammad fatba dinana wa nattabi'u dinaka wa nusyrikuka fi amrina kulli ta'budu alihatana sanatan wa na'budu ilahaka sanatan. Kurang lebih artinya, Muhammad, haluma ya Muhammad, kesinilah engkau Muhammad. Fatba dinana, ikutlah engkau kepada agama kami. Wa nattabi'u dinaka, dan kami akan mengikuti agamamu. Wa nusyrikuka fi amrina kulli na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhanmu sanatan selama 1 tahun,
wa na'budu ilahaka sanatan. Engkau menyembah agamaku setahun dan kami juga akan menyembah Tuhanmu selama 1 tahun, agar segala kebaikan bisa sama-sama kita rasakan. Ini yang menjadikan sebab turunnya ayat ini. Makanya orang-orang ini yang saat mereka datang kepada baginda Rasul, mengajak kepada baginda Rasul untuk beribadah kepada Tuhannya secara bergantian, mereka sampai akhir hayatnya tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ayat ini nanti dalam khulaso, dalam kesimpulannya berkaitan dengan ketauhidan. Walaupun seperti dalam pertemuan kemarin dijelaskan dalam surah An-Nasr, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, orang-orang Quraisy masuk kepada agama Islam secara berbondong-bondong setelah peristiwa Futuh Makkah. Dan orang-orang ini yang datang pada saat meminta kepada baginda Rasul untuk barter beribadah, mereka tidak mendapatkan hidayah dan mereka mati dalam kekufuran. Ini mungkin takutnya nanti karena dijelaskan dalam surah kemarin ribuan orang dalam tahun ke-8 Hijriah masuk Islam. Nah, orang ini dikecualikan karena orang ini sudah di luar, istilahnya sudah sangat menistakan agama. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, jawaban atas permintaan mereka agar baginda Rasul beribadah kepada Tuhan mereka asnam, berhala-berhala, yang dalam surah kemarin dijelaskan ada 360 berhala yang dihancurkan baginda Rasul dalam Futuh Mekah. Lata, Suwa, Uzza, Manat, di antara berhala yang paling besar. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada baginda Rasul. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul, katakanlah Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, ayat ini diawali dengan lafaz kul. Kul itu artinya katakanlah. Kenapa ayat ini diawali dengan lafaz kul? Ini menjadi penjelasan bahwasanya yang disampaikan baginda Nabi bukan atas keinginan baginda Nabi sendiri, bukan atas hawa nafsunya, tapi yang disampaikan baginda Nabi adalah mutlak wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. In attabi'u illa ma yuha ilai. Katakanlah Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. La a'budu, aku tidak akan menyembah, ma ta'budun, Tuhan-Tuhan yang engkau sembah. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, kalau ada yang membawa handphone bisa dilihat terjemahnya. Ada banyak pengulangan kalimat. Ini akan menjadi sangat menarik kita pahami bersama. La a'budu ma ta'budun. La a'budu, aku tidak akan menyembah. Ma itu artinya berhala-berhala, ma ta'budun, yang mereka sembah, yang engkau sembah. Dalam kajian ilmu Arab, ilmu lugatil Arab, lafad a'budu, lafad ta'budun itu merupakan kalimah kata kerja, fi'il mudhari. Artinya fi'il mudhari ini hikmahnya ataupun kegunaannya menunjukkan zaman hal dan istiqbal.
sesuatu hal yang sedang terjadi atau masa yang akan datang. Ini ta'budun. Artinya begini, baginda Nabi diperintahkan oleh Allah, a'budu, tidak akan beribadah, ma ta'budun, Tuhan-Tuhan yang saat itu mereka sembah dan Tuhan-Tuhan yang akan mereka sembah. Itu arti daripada a'budu ma ta'budun. Mohon maaf, saya ulangi. Mudah-mudahan bisa dipahami bersama dan juga mohon dikoreksi apabila ada penjelasan saya yang salah. Jamaatul kiram rahimakumullah, lafaz a'budu, lafaz ta'budun. Ta'budun itu termasuk kalimah fi'il mudhari, kata kerja. Yang mana inti daripada kalimat ini menunjukkan zaman hal itu zaman sekarang yang sedang kita kerjakan, dan juga zaman istiqbal, zaman yang akan kita hadapi. Sehingga ayat ini memiliki arti yang disampaikan baginda Rasul, saya tidak akan menyembah ma ta'budun, Tuhan yang mereka saat ini sembah, dan juga Tuhan-Tuhan yang mereka akan sembah. Karena perlu diketahui bersama, urusan Tuhan yang mereka sembah itu ada kastanya. Kalau orang Quraisynya kaya, maka Tuhan yang mereka buat itu bisa dari sesuatu bahan yang berharga. Seperti diceritakan, ada yang dari emas, ada yang dari tembaga. Itu sesuai dengan kemampuan orangnya. Dan juga Tuhan berhala yang mereka buat pun sesuai keinginannya. Kalau ini berhalanya sudah tidak mood, ingin diganti, ya mereka ganti. Oh, ini Tuhannya sudah lusuh. Sudah kadaluarsa, tidak update ini. Ya mereka ganti saja. Seperti itu. Tuhannya sesuai keinginan mereka, sesuai kasta mereka. Orangnya kaya, Tuhannya lebih bagus. Kalau orangnya hartanya kurang, ya biasa-biasa saja. Bahkan pernah diceritakan ada Tuhan dari roti juga. Bisa dibayangkan. Habis ibadah disemadi, makan habis juga. Nah, mohon maaf saya ulang lagi. Makanya ayat ini menjelaskan baginda Rasul tidak akan menyembah Tuhan yang saat ini zaman hal, yang saat itu mereka sembah, dan Tuhan-Tuhan yang akan mereka sembah. Karena lafadznya adalah fi'il mudhari, madala ala hadasin yakbalul hala wal istiqbal. Itu fi'il mudhari, sebuah kalimat yang menunjukkan hadas pekerjaan tersebut dilakukan pada waktu tersebut, zamaan ataupun istiqbal, waktu yang akan datang. Lalu ayat yang ketiga, wala antum abiduna ma a'bud, dan mereka pun tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, ayat yang keempat, nanti untuk ayat ketiga akan saya langsung dalam ayat yang keempat dijelaskan. Wala ana abidum ma abadtum, wala ana, dan juga aku abidun, bukanlah penyembah, ma abadtum, Tuhan-Tuhan yang telah mereka sembah. Mohon maaf sebelum kepada tafsirannya, ayat keempat ini bisa dilihat dalam Al-Quran dalam segi kiroah, dalam segi pembacaan mungkin juga sudah dijelaskan oleh guru kita. Wala ana, apabila dalam Al-Quran ada lafaz ana, alif hamzah itu hamzah, nun alif,
Biasanya kalau ada alif setelah harakat fathah itu secara hukum tajwid adalah mad tobi ataupun mad asli. Kita baca satu alif ataupun dua harakat. Khusus untuk lafaz ana, pembacaannya tidak boleh dipanjangkan. Makanya dalam Al-Quran bisa dilihat ada bulatan kecil. Wala ana dalam alif itu ada bulatan kecil, itu sebagai tanda jangan dibaca panjang. Walaupun ada alif tapi wala ana abidun. Ya Pak Ustadz, seperti itu. Insya Allah. Ma'abadtum, abadtum itu ada dal sukun menghadapi ta, namanya idgham mutajanisain. Berkumpul dua huruf yang sama makhrijul hurufnya tapi beda sifat hurufnya, karakternya. Ini kalau dibaca terpisah akan sangat sulit diungkapkan. Abadtum, dal dan ta itu tarful lisan wa min usulis sunayal ulya, ujung lidah tarful lisan bertemu dengan ujung gigi yang atas. Ta, to, dal itu satu paket. Tapi dal dan ta karakter huruf, sifat hurufnya berbeda. Dal ada qalqalah sementara ta tidak ada qalqalah. Makanya kalau dibaca terpisah wala ana abidum ma abadtum itu sangat sulit. Oh saya mah mudah mengucapkannya. Biasanya urusan mudah dan tidak mudahnya itu sejauh mana pemahaman tentang makhrijul huruf dan sifat hurufnya. Semakin kita mengenal mendalami makhrijul huruf dan sifat hurufnya, pembacaan Al-Quran akan terasa semakin sulit. Karena kita lidah ini harus diatur. Ini bagian lisan, ini bagian syafatain, ini bagian halak, jadi susah. Tanda kutip kalau tidak terbiasa. Jadi mohon maaf, dalam pembacanya juga jelas abadtum, dal tersebut diidghamkan kepada ta sehingga qalqalahnya pun jadi hilang. Wala ana abidum ma abadtum itu agar lebih mudah. Kalau seperti tadi dipisah abadtum sangat sulit. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, bisa dilihat ayat yang keempat ini. Wala ana abidun, dan aku bukanlah penyembah. Mohon maaf, aku ini adalah baginda Rasul. Dan aku bukanlah penyembah ma'abattum, Tuhan yang mereka sembah. Yang lebih eloknya lagi, lapadnya abadtum. Abadtum itu sama seperti ta'budu, kalimat yang menunjukkan pekerjaan. Tapi bedanya abadtum ini fiilnya fiil madi. Kalau fiil madi hikmahnya menunjukkan sesuatu hal yang sudah terjadi dan telah selesai. Madala ala hadasin madho wan qadho, itu fi'il madi. Ma adalah kalimat dala ala hadasin yang menunjukkan pekerjaan, madho yang telah lewat, wan qadho telah selesai. Itu fi'il madi. Lalu maksudnya seperti apa? Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, ayat ini menjelaskan wala ana abidum ma abatum, baginda Rasul, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyembah Tuhan yang pernah mereka sembah. Karena abadum fi'il madi. Fi'il madi adalah maksudnya abadum Tuhan-Tuhan yang pernah mereka sembah. Baginda Nabi tidak pernah menyembah Tuhan yang sudah mereka sembah, Tuhan yang sedang mereka sembah, dan Tuhan-Tuhan yang akan mereka sembah. Lalu mungkin ada pertanyaan, baginda Rasul ibadahnya seperti apa? Kalau orang-orang Quraisy ibadahnya mereka menyembah berhala. Dalam hadis disampaikan,
kullu mauludi yuladu alal fitrah. Kullu mauludin, setiap orang yang dilahirkan, yuladu alal fitrati, mereka lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu suka diartikan suci. Dan yang dimaksud dengan fitrah ini adalah maksudnya mereka memiliki kecenderungan untuk menemukan Tuhannya. Artinya hati mereka mengakui bahwa ada Tuhan. Walaupun mungkin kita kenal orang-orang ateis yang tidak bertuhan, tidak mengakui adanya Tuhan, tapi secara fitrah setiap orang yang dilahirkan maupun muslim ataupun non muslim, Allah berikan fitrah. Sehingga tidak aneh ada orang yang berpindah-pindah keyakinan. Ada orang Islam, lahir Islam, tumbuh dalam keadaan muslim, setelah tua, nauzubillah, pindah keyakinan. Sebaliknya, ada orang non muslim, bahkan dia menjadi ulamanya, jadi pendetanya, tapi dia masuk Islam. Karena yang tadi, yuladu alal fitrah, setiap orang memiliki fitrah, memiliki kecenderungan ingin mengetahui Tuhannya. Namun dalam pencarian itu ada yang sesuai dengan kenyataan, ada yang salah. Ada yang Allah berikan hidayah, ada juga yang tidak. Ini digambarkan dalam Al-Quranul Karim, surah Al-An'am. Surah Al-An'am mengisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, mohon maaf, lupa ayatnya. Surah Al-An'am dimulai ayat 76. Falamma jana alahil lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma jana alahil lailu, tatkala tiba waktu malam kepada Nabi Ibrahim, ra'a kaukaba, Nabi Ibrahim melihat bintang. Qala hadza rabbi, Nabi Ibrahim berkata, hadza rabbi, ini Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin, tatkala bintang tersebut terbenam, dia berkata, aku tidak suka kepada Tuhan yang terbenam. Piraku Tuhana kabur. Lalu falamma ra'al qamaru bazigan, tatkala Nabi Ibrahim melihat bulan terbit, qala hadza rabbi, Nabi Ibrahim berkata, hadza rabbi, ini Tuhanku. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minadh dhalin, tatkala bulan tersebut lenyap, Nabi Ibrahim pun berkata, la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Ini Nabi Ibrahim. Lalu ayat selanjutnya, ayat 78, falamma ra'a syamsa bazigan qala hadza rabbi hadza akbar, tatkala pagi tiba, bulan tidak ada, lalu datanglah matahari. Falamma ra'a syamsa, ra'a syamsa, tatkala Nabi Ibrahim melihat matahari bazigatan, terbit, qala hadza rabbi, ini adalah Tuhanku, hadza akbar, ini lebih besar. Falamma afalat, tatkala matahari terbenam, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun, Nabi Ibrahim berkata, ya qaumi, wahai kaum-kaumku, inni bari'um mimma tusyrikun, saya terbebas
dari sesuatu yang engkau syirikan. Artinya ini menggambarkan Nabi Ibrahim diberikan penjelasan, bukan Nabi Ibrahim pernah menjadi orang kafir, tidak. Tapi ini menjadikan gambaran bahwasanya dalam menemukan Tuhan itu tentunya harus sesuai, harus memiliki dalil. Agar jangan salah. Seperti Nabi Ibrahim, dia melihat bintang, tatkala malam gelap bintang bercahaya, oh bintang ini hebat, hadza rabbi, ini Tuhanku. Tatkala bulan nampak, apalagi bulan purnama, cahaya bintang kalah, lalu keyakinan Nabi Ibrahim berpindah, bulan adalah Tuhannya. Terbit matahari, matahari dijadikan Tuhannya. Ini merupakan pembelajaran untuk kaum-kaum Nabi Ibrahim saat itu, dan juga menjadikan pembelajaran bagi kita bahwasanya dengan ibadah itu harus sesuai dalil. Nah, ini jawaban dari pertanyaan tadi. Tatkala baginda Rasul menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasanya tidak akan menyembah Tuhan yang sudah mereka sembah, Tuhan yang saat ini mereka sembah, dan Tuhan yang akan mereka sembah. Lalu baginda Rasul menyembah Tuhan seperti apa? Karena sebelum baginda Rasul diperintahkan oleh Allah menyampaikan wahyu pun tidak dijelaskan. Baginda Rasul tidak menyampaikan secara gamblang bahwasanya Tuhannya adalah Allah. Nah, jawaban tersebut jelas bahwasanya sebelum turun ayat ini, sebelum baginda Rasul menjelaskan kepada orang-orang kafir tentang Tuhannya, dan Tuhan yang disembah oleh baginda Nabi adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ala milati Ibrahim alaihissalam, sesuai dengan milah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wala antum abiduna ma a'bud. Ayat yang kelima, wala antum, dan tidak engkau, abiduna yang menyembah, ma'abudu, Tuhan yang aku sembah. Kandungan ayat ini, kalau kita lihat dari ayat yang kedua, la a'budu adalah pad a'budu. Ayat yang ketiga, wala antum abiduna ma a'budu, ada lapad a'budu lagi. Lalu dalam ayat yang ketiga, yang kelima, wala antum abiduna ma a'budu, ada lapad a'budu lagi. A'budu, 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 artinya Tuhan yang aku sembah. Kalau orang-orang Quraisy, ta'buduna ma abadtum, ma ta'buduna ma abadtum. Artinya seperti ini. Kalau Tuhan yang disembah oleh baginda Rasul, lapannya sama, a'budu. Kalau Tuhan yang disembah oleh orang-orang Quraisy berbeda-beda. Ada ma ta'budun, ada ma abadtum. Ini artinya bahwasanya Tuhan yang disembah oleh baginda Rasul adalah Tuhan yang sama, lafadznya tidak berubah, a'budu, a'budu, a'budu. Dalam zaman lampau, zaman madi a'budu, dalam zaman hal a'budu, dalam zaman istiqbal juga a'budu, dalam zaman yang sudah berlalu a'budu, zaman yang sekarang juga a'budu, zaman yang akan datang juga a'budu. Artinya Tuhan yang sama. Kalau orang-orang Quraisy ada mata budun, ada ma'abatum, karena seperti tadi disampaikan, Tuhan yang disembah oleh orang-orang Quraisy itu adalah Tuhan-Tuhan yang berbeda-beda sesuai dengan keinginan mereka.
Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, ayat ini dari mulai ayat 1 sampai ayat 5 disimpulkan dalam ayat yang ke-6, lakum dinukum waliyadin. Lakum untuk kamu, dinukum agamamu, waliya dan untukku din agamaku. Bisa dilihat dalam kalimatnya, lakum dinukum waliyadini. Ini kita akan belajar lugat Arabiyah. Kalau di atas kuliah ayu al kafiruna, nunnya barisnya fathah, kafirun, alhamdulillah rabbil alamina. Kalau ada nun di akhir, biasanya hurufnya, mohon maaf, barisnya fathah atau jabar. Berbeda dengan nun yang ada dalam lapad dini, nunnya dibaca kasroh. Sama percis dengan ayat yang menjelaskan tentang beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Mohon maaf, jangan sampai liya'buduna kalau dibaca wasol. Maksudnya apa? Kenapa dibaca dini tidak dibaca dina? Karena dalam lapad din ini ada huruf yang dibuang. Ini sesuai dengan bacaan qiraah sab'ah. Para ulama ahli Al-Quran, dalam dini nunnya dibaca kasroh. Kenapa dibaca kasroh? Karena ada huruf yang dibuang, ada kata ganti yang dibuang, ada domir mutakalim yang dibuang. Lakum dinukum, untuk kamu agamamu, waliya dini, dan untukku agamaku. Seharusnya di ujungnya ada iya, waliya dini, ada iya di ujungnya. Tapi sepakat para ulama ahli Al-Quran yang kita kenal dengan qiraatus sab'ah, iya mutakalimnya dibuang, dan sebagai bentuk ada huruf yang dibuang, makanya nunnya dibaca kasroh. Itu secara pembacaan, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalaupun tidak dipahami, yang penting nunnya dibaca kasroh, jangan keenakan. Artinya biasa kalau kita nunnya dibaca patah, tiba-tiba ini baca kasroh, karena aturannya seperti itu. Ada huruf yang dibuang. Artinya ayat ini, lakum dinukum waliyadin, seperti tadi disampaikan, ini adalah kesimpulan akhir daripada permintaan orang-orang kafir Quraisy kepada baginda Rasul, dan juga jawaban yang jelas dari baginda Rasul, lakum dinukum waliyadin. Urusan akidah tidak ada toleransinya. Kalau urusan muamalah, kita bisa bermuamalah dengan orang-orang kafir, tapi urusan keyakinan itu tidak bisa dicampur adukan. Walaupun lapatnya ta'budu, kalau ta'budu seperti tadi Bapak dan Ibu lihat dalam terjemahnya, ta'budu artinya ibadah. Tapi mohon maaf, yang dimaksud ibadah di sini bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa, bukan sedekah. Yang dimaksud ibadah di sini adalah akidah. Artinya lapatnya ta'budun artinya ibadah, tapi yang dimaksud ibadah adalah akidah. Urusan akidah, urusan hablum minallah, urusan hubungan kita kepada Allah tidak boleh dicampur adukan. Hal ini seperti disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat 21. La'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, ubudu rabbakum. Ubudu artinya beribadah, tapi ubudu dalam tafsirnya wahidu, bertauhidlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya walaupun sholat itu ibadah, walaupun zakat itu ibadah, walaupun memberi kebaikan kepada orang lain ibadah, sedekah itu ibadah, infak itu ibadah, ibadah itu tidak akan bernilai apabila akidahnya gagal. Apabila dalam akidahnya gagal, dalam urusan ketuhanannya gagal, makanya mereka orang-orang kafir, mohon maaf, istilahnya kafir, mohon maaf juga tadi belum dijelaskan. Arti ya ayyuhal kafirun, mohon maaf terlewat. Al kafirun, kafaro itu artinya al jahidu bini matilah. Asal kata kafaro itu adalah tertutup. Jadi orang-orang kafir adalah orang-orang yang tertutup. Dan yang dimaksud tertutup di situ adalah tertutup hatinya dari menerima kebenaran. Karena orang-orang Quraisy ini begitu mengenal baginda Nabi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal baginda Rasul seperti mereka tahu betul terhadap putra-putrinya. Yang memberikan gelar Al-Amin pun adalah orang-orang kafir Quraisy. Kita mengenal baginda Rasul mendapat gelar Al-Amin itu bukan karena deklarasi baginda Rasul, bukan. Al-Amin, orang yang terpercaya, itu adalah pujian yang disampaikan orang-orang Quraisy. Dalam tahun ketiga mohon maaf, tatkala baginda Rasul usia 35 tahun, maka Ka'bah itu rusak. Setelah rusak karena bencana banjir, lalu Ka'bah itu diperbaiki. Di Ka'bah itu ada benda yang sangat istimewa, yaitu Hajar Aswad. Hampir terjadi pertumpahan darah, terjadi perpecahan yang sangat besar tatkala setiap kabilah daripada orang Quraisy ini ingin menyimpan Hajar Aswad pada tempatnya. Karena mereka meyakini Hajar Aswad ini benda surga. Hampir terjadi perpecahan, lalu diputuskan orang yang akan menyimpan Hajar Aswad adalah orang yang pertama masuk. Dan orang yang pertama masuk adalah baginda Rasul. Baginda Rasul lalu dia panggil setiap tokoh, setiap ketua dari kabilah-kabilah tersebut, disimpan Hajar Aswad dalam sebuah sorban. Lalu diperintahkan pemimpin-pemimpin kabilah untuk mengangkat sorban tersebut. Ujungnya dipegang sama-sama oleh tokoh, oleh yang dituakan dari tiap kabilah yang ada di Quraisy itu, dan tangan yang mulia baginda Rasulullah yang menyimpan Hajar Aswad pada tempatnya. Orang-orang Quraisy mereka ini merasa diakui, sehingga perpecahan tidak terjadi, pertikaian tidak terjadi karena kebijakan baginda Rasul, sehingga sepakat orang-orang Quraisy memberikan gelar Al-Amin kepada baginda Rasul. Artinya orang-orang Quraisy tahu betul bagaimana perbuatan baginda Rasul. Tapi kenapa mereka tidak beribadah? Selain jawabannya adalah sesuai hidayah Allah Subhanahu wa taala, tentunya karena kafaro ini, kekafiran ini, tertutup hatinya, tidak menerima kebenaran.
Makanya dipanggil ya ayyuhal kafirun. Orang-orang kafir ini ada jenisnya dari ahli kitab. Orang-orang musyrik pun dipanggil dengan istilah orang-orang kafir. Mohon maaf, kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah. Innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innallazina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitab, dari kitab, wal musyrikin, dan juga orang-orang kafir dari musyrikin, khalidina fiha, mereka kekal dalam neraka. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah manusia yang syarr, itu orang yang paling jelek. Jadi arti kafirun, kafar itu orang yang tertutup. Makanya untuk orang-orang yang tertutup hatinya, bukan hanya tertutup hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tertutup hatinya dalam bersyukur terhadap nikmat Allah, Allah pun akan berikan azab. Korun, orang yang hartanya sangat melimpah, dalam surah Al-Qasas dijelaskan kunci gudangnya saja, kunci gudangnya bukan hartanya, tidak akan bisa diangkat oleh 10 orang. Diperintahkan Allah untuk berzakat, tidak menerima, karena kafaro, hatinya sudah tertutup. Makanya orang yang tertutup, baik secara ibadah ataupun dalam urusan bersyukur nikmat, dinamakan kafaro, kupur. Orang yang bersyukur artinya syukrun ni'am, orang yang tidak bersyukur artinya kufrun ni'am, kupur terhadap nikmat. Itu artinya kafaro. Mohon maaf tadi belum dijelaskan. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, kesimpulannya seperti tadi disampaikan, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya urusan ketauhidan, urusan akidah, selain harus kita mengenal Tuhan dengan dalilnya agar jangan sampai salah, dan juga tidak ada toleransinya. Lakum dinukum waliyadin, untuk mereka agama mereka dan untukku adalah agamaku. Mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di akhir pertemuan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah setengah daripada bulan Ramadan. Allah memberikan kekuatan, keistiqomahan. Yang pertama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita. Sehat zahir, sehat batin untuk kita dan seluruh keluarga kita, agar bisa menyelesaikan tugas mulia ini, melaksanakan ibadah puasa, sholat tarawih, zakat fitrah sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh zuriyah kita, turunan kita, putra putri kita, cucu kita. Mudah-mudahan Allah jadikan hamba-hamba Allah yang solih dan solihat, yang merintis pekerjaan, yang mencari kerja, yang masih di sekolah. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kebaikan. Yang ketiga, segala hajat kita, karena kita urusannya di dunia tidak terlepas daripada keinginan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Setiap doa diijabah, kita mohonkan kepada Allah dengan keberkahan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan segala hajat dan keinginan kita Allah ijabah dan Allah kabul. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudara kita, tetangga kita yang saat ini dalam keadaan sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah segera ambil penyakitnya, Allah gantikan dengan kesehatan seperti sedia kala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadhi niyatil madhkurah wa bikulli niyatin sholihah bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.